Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang menjadi profesional keluar dari kampus. Seperti kita ketahui, universitas itu atau tingkatan pendidikan strata 1 biasanya mencetak generasi-generasi akademisi ya, bukan praktisi seperti politeknik ataupun yang lainnya gitu, D3 ataupun D4. Jadi kampus ataupun universitas pada level strata 1 menghasilkan para analis-analis ataupun manajer-manajer, para pemikir, para ideologis maupun saintifis, ilmuwan. Jadi barang siapa yang memang tujuan awalnya masuk dunia perkuliahan ingin mendapatkan pekerjaan, sebaiknya harus selektif gitu. Sebaiknya dari SMP dia harus berpikir untuk masuk ke SMK, lebih baik mungkin ya, karena di situ full of praktik dan langsung satu tujuan gitu. Kalau nggak bidang ekonomi ataupun mesin ataupun pertanian gitu, karena 3 bidang itulah memang yang penting yang dibutuhkan bangsa ini gitu. Yang menjadi titik berat opini saya di sini adalah banyak kita lihat mahasiswa keluar yang jadi yang keluar atau wisudawan atau wisudawati yang keluar dari kampus dalam artian telah lulus gitu, kadang tidak sesuai dengan jurusan mereka, profesi mereka yang mereka dapatkan gitu. Contohnya seperti yang saya atau kawan saya alami gitu kan. Saya dari teknik pertanian, tetapi rekan-rekan saya situ banyak yang menjadi frontliner di bank. Ada yang bekerja di perkebunan sawit gitu. Ada yang menjadi salesman, ada yang menjadi guru SMP gitu. Sementara bidang teknik pertanian ini kan sebenarnya kan bidang teknologi yang inovatif gitu kan, dan sangat membantu di dalam dunia pertanian. Karena dengan adanya teknologi pertanian, maka segala macam usaha bidang pertanian mulai mencakup dari penanaman sampai panen, itu semuanya dihandle oleh teknologi pertanian dan dipersempit lagi ke dalam teknik pertanian gitu. Atau lebih khususnya lagi mekanisasi pertanian, menyangkut fasilitas-fasilitas apa saja yang berbentuk teknologi yang mempermudah seorang petani untuk bertani gitu, mulai dari penanaman atau penyeleksian bibit unggul sampai storage hasil pertanian. Semua rangkaian proses tersebut membutuhkan teknologi pertanian maupun teknik pertanian gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan lulusan atau alumni yang bekerja di luar dari ranah tersebut, saya rasa sayang sekali gitu. Satu lagi ya yang saya sorot, masalah
penerimaan pegawai negeri sipil. Porsi untuk tenaga bidang teknik pertanian ini sangat kecil. Padahal teknik pertanian ini mencakup 3 hal ya. Yang pertama, manajemen mesin pertanian. Kemudian teknik tanah dan air. Ini termasuk juga bangunan irigasi, drainase, segala macamnya. Maupun pasca panen gitu. Baik teknologi pangannya ataupun teknologi penyimpanannya, pengemasannya, sortasenya, pengiriman barangannya. Saya tahu sampai ke tangan konsumen gitu kan. Itu semua sebenarnya cakupannya sangat luas gitu loh. Bahkan sangat cocok bagi bangsa Indonesia teknik pertanian ini. Karena memang mayoritas bangsa Indonesia adalah petani, usahanya gitu kan. Dan kita bisa menemukan pertanian dimanapun kita berada. Bahkan di kota besar seperti di Jakarta pun masih bisa kita temukan petani gitu. Jadi pemerintah perlu rasanya untuk memperluas lowongan pekerjaan di pegawai negeri sipil di bidang teknik pertanian gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan saat ini gitu. Seperti kita lihat di Jepang, yang menghandle pertanian dalam jumlah luasan yang luas tidak perlu lagi anak muda. Kakek-kakek di sana bertani gitu. Karena apa? Karena semua fasilitas atau teknologi pertaniannya lengkap, alat-alat dan mekanisasi pertanian semua lengkap sana. Misal dengan menanam padi, kakek-kakek itu cukup duduk di traktornya kan, pijit alat, otomatisasi, alat itu berjalan sendiri. Ataupun dia tidak perlu di dalam traktor itu, dia cukup di luar gitu kan. Berjalan menanam padi, mengolahnya segala macam sampai pasca panen, semua dilakukan oleh teknologi gitu. Ada alasan yang mengatakan bahwasanya teknologi pertanian itu tidak cocok di Indonesia karena kontur daerahnya yang berbukit-bukit. Sebenarnya itu mekanisasi pertanian atau teknik pertanian itu sebenarnya jurusannya merekayasa alat yang cocok dipasangkan ke mesin gitu kan. Jadi kalau perkara membuat mesin, mungkin bagian teknik mesin kita hanya merekayasa bangunan atau rancang bangun alat untuk mengoptimalisasi kerja di bidang pertanian. Semua itu bisa dilakukan gitu. Misalnya berdasarkan kontur, berbentuk sawah berbentuk sekedan, jadi penggunaan traktor payah, itu semua bisa dipikirkan gitu. Satu lagi, tanah Indonesia itu kepemilikannya sedikit-sedikit gitu kan. Jadi misalnya seorang petani tidak memiliki tanah lebih dari 1 hektar itu, atau minimal setengah hektar gitu. Itu alasan yang pertama ya. Karena kalau kita lihat memang di Amerika ataupun di Jepang, luas lahan peruntukan untuk pertanian itu sangat luas ya. Bahkan di satu sentra pertanian itu kita lihat hijaunya pemandangan. Misalnya padi, jagung atau apapun itu. Tapi di Indonesia pun tidak kalah. Banyak juga lahan-lahan pertanian yang luas seperti di Sumatera Barat. Kita melihat ya Sumatera Barat sebagai lumbung beras nasional ya. Di sana saya rasa sudah banyak juga teknologi pertanian yang diterapkan di lahan pertanian tersebut. Contohnya ada BPTP di Solo, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian. Di situ memang tenaga-tenaga dari teknik pertanian memang sangat dibutuhkan gitu kan. Tapi itu hanya di beberapa wilayah. Contohnya di
Toba pun ada kalau nggak salah, BPTP itu. Tapi kan semua itu porsinya kecil. Coba kalau kita lihat ya, untuk bidang teknik mesin, teknik lingkungan, teknik pengairan, teknik sipil, itu cakupan kerja mereka sangat luas. Teknik elektro bisa bekerja di listrik, diperbankan pun bisa gitu. Di cakupan mana saja pun mereka terpakai gitu. Yang paling mirisnya seperti yang saya alami. Saya mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun 2018. Memang sih jurusan yang saya ambil teknik pengairan, saya teknik pertanian. Cuman saya masukkan seluruh berkas, bahan, dan pemberkasan lulus. SKD lulus, SKD peringkat tertinggi di jurusan saya tersebut. Yang dibutuhkan 4 orang ya. Dan di SKB saya peringkat kedua gitu dari 4 orang itu. Tetapi di akhir tes, setelah saya pikir saya harus melengkapi berkas yang asli itu, pemberkasan sampai cek kesehatan jasmani maupun rohani, saya mendapatkan WA dari BKD daerahnya dan menyatakan saya gugur gara-gara berkas saya di Jakarta tidak sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan gitu. Sementara saya ikut tes SKB bidang, kemampuan bidang ya, saya itu peringkat kedua loh. Saya bisa mengalahkan jurusan dari teknik sipil di daerah tersebut. Sebenarnya kapabilitas mahasiswa teknik pertanian itu bisa merambah cakupan wilayah teknik lainnya. Dan terbukti saya bisa menjadi peringkat kedua di antara mereka. Di antara banyak para pesaing gitu kan. Dan seharusnya yang dibutuhkan itu sebenarnya apa ya? Ijazah yang sesuai atau kemampuan? Saya sini masih bingung gitu. Kalau kita lihat Presiden Jokowi dalam memilih menterinya seperti Ibu Susi ya, yang hanya lulusan sekolah menengah pertama tapi bisa jadi menteri gitu kan. Yang dilihat apa? Bukan lulusannya tapi kapabilitasnya gitu. Setelah ikut fit and proper test mungkin di anggota DPR lulus dan dia memang juga memiliki usaha di bidang kelautan yang nampak jelas dan kinerjanya sangat jelas gitu. Dengannya banyaknya kapal-kapal asing yang tenggelam gitu. Jadi kapabilitasnya itu terukur dan ternilai gitu loh. Sedangkan yang seperti saya alami kan, masih tahap tes saja saya sudah digugurkan gitu kan. Tahap akhir, pada tahap akhir hendak mengumpulkan berkas segala macam, saya digugurkan karena tidak sesuai gitu. Jadi apa gunanya lah adanya tes kemampuan bidang itu? Tes kemampuan bidang tersebut kan seharusnya mengukur seberapa jauh peserta yang ikut itu kemampuannya di bidang tersebut. Gitu loh. Sebagai tolak ukur atau neraca yang akan ditempatkan di posisinya masing-masing gitu kan. Memang ada kesalahan mereka, misalnya kesalahan dalam penerimaan berkas gitu kan, dari awal kenapa nggak diluluskan gitu kan. Cuman kan udah sampai tahap tes terakhir gitu. Pada saat itu saya merasa down sekali karena saya sudah merasa bahagia. Bahkan saudara-saudara, ibu, bapak, nenek pun sudah tahu saya lulus gitu, bakalan jadi PNS gitu kan. Tetapi dengan keluarnya keputusan tersebut ya saya terima ya. Saya juga salah kan. Karena kenapa saya ngotot ingin mengikuti tes
pada bidang teknik pengairan yang bukan bidang saya. Lagi-lagi gara-gara kuota untuk bidang teknologi atau mekanisasi pertanian di Indonesia itu sangat terbatas, sedikit, 1 atau 2 gitu. Tidak semasif teknik mesin sama teknik elektro atau teknik sipil, bahkan teknik lingkungan. Posisi tawar mereka itu di pekerjaan itu sangat tinggi gitu loh. Padahal teknik pertanian tersebut mencakup seluruh teknik yang ada gitu. Contohnya teknik sipil dalam rancang bangun irigasi ataupun drainase, teknik mesin ya dalam rancang bangun mesin gitu kan. Bahkan teknik lingkungan otomatis karena bidang pertanian erat kaitannya berhubungan dengan lingkungan gitu. Bahkan pernah suatu kejadian kan dalam suatu proyek pembukaan lahan sawah, kata dosen kami dulu, ingat kali saya waktu di daerah Sitiung Sumatera Barat yang mengambil alih proses pembukaan sawah ataupun lahan pertanian adalah orang teknik sipil. Itu hutan dibuka gitu kan. Tetapi setelah dibuka dan ditanam, tanahnya tidak subur. Kenapa? Karena topsoil dikeruk habis-habisan. Karena mereka tidak mempertimbangkan mungkin dari segi kesuburan tanah. Mereka hanya teknik. Yang penting lahan rata bisa ditanami. Itu saja mungkin. Tidak ada perkiraan ekologis ataupun agro klimatologis ataupun tanah terhadap pembukaan lahan tersebut. Bisa kita bayangkan kan? Kemudian dalam teknologi pertanian juga ada istilahnya ilmu ukur wilayah dipelajari gitu. Penggunaan GPS, teodolit dan sebagainya kan. Kita lihat lagi pada tata kota gitu kan. Kita lihat bagaimana suatu kota itu sering banjir gitu kan. Dan kami juga mempelajari manajemen banjir gitu kan. Jadi apa salahnya lah kalau seandainya jurusan ini diberikan porsi yang besar, karena selain mempelajari tentang teknik juga, selain mempelajari tentang teknik, juga memperhatikan aspek lingkungan dan pertanian. Gitu. Jadi itu yang saya highlight ya. Sehingga teman-teman saya lihat cenderungnya menjadi dosen gitu. Sudah tamat S1 bingung. Mau jadi PNS pun yang diikuti paling jadi bagian BKD gitu. Itu pun kebutuhan satu orang jurusan umum gitu yang semua jurusan masuk gitu. Sangat sedih saya melihat ini. Spesifikasi jurusan kami di penerimaan pegawai negeri sipil itu sangat kecil, 1 atau 2 gitu. Seharusnya ini menjadi masukan ya untuk kedepannya ya. Karena jurusan ini memiliki prospek yang cerah terhadap lingkungan, tata kota, bahkan inovasi teknologi yang utamanya pertanian. Gitu loh. Jadi kan sayang kita lihat bibit-bibit yang telah siap untuk berbakti kepada bangsa gitu kan. Bisa jadi mereka melakukan apa saja gitu pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu kan. Miris saya melihat ini. Mungkin sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan dapat terrealisasi untuk kedepannya sehingga pertanian di Indonesia semakin maju dan berkembang. Sehingga tenaga-tenaga dari teknik pertanian ini bisa terpakai untuk bisa berbakti kepada negeri ya. Tidak terbuang sia-sia gitu kan. Tiap tahun berapa banyak yang lulus wisuda
dan jurusan yang tersebut kalau di luar negeri ini sangat berguna, ini tidak terpakai gitu atau tidak terserap gitu kan. Di podcast yang selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi ya organisasi kemahasiswaan terhadap profesionalitas mahasiswa ya. Baiklah, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.